khairu baitin, sebaik-baik rumah. Fil muslimina, milik orang Islam, itu baitun rumah. Fihi, yang di dalamnya, yatimun, terdapat anak yatim. Yuhsanu, dan berbuat baik ilaihi, kepada anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Atanahat qulubuhum linahwihi wa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat jasmani rohani kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan nyaman, aman, dan damai. Sholawat serta salam kita haturkan ke hari junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ngasah, ngaji santai harian dimanapun berada, rahimakumullah. Kesempatan ini kita berada di Sungai Sri Pengantin, Sungai Bal. Kita tadabbur fil alam, sama-sama melihat kondisi alam, bahwasanya alam ini adalah karunia Allah yang harus kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsutallahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Akhrajahu al-Bukhari. An Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah, Gusti Allah, anhu, terhadap Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Imam Abu Hurairah. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, ahabba, yang cinta, siapa man, ayyub sato, agar dibukakan, apa rizq lahu, baginya, fi rizkihi, di dalam rizkinya, wa ayyun sa'alahu, dan cinta meminta, fi asarihi, di dalam keadaannya, fal yasil, maka hendaklah menyambung, rahimahu, silaturahim. Akhrajahu al-Bukhari, Imam Bukhari. Sahabat ngasa dimanapun berada, hadis ini menerangkan barang siapa yang suka rezekinya terbuka, dan barang siapa yang senang permintaannya terkabulkan, adalah fal yasil rahimah, menyambung silaturahim. Maka silaturahim harus selalu kita jaga agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari silaturahim tersebut. Karena silaturahim merupakan suatu ikhtiar, cara kita untuk bisa dapat mendapatkan keberkahan itu. Dengan silaturahim pula kita bisa memperoleh umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dan mendapatkan kemanfaatan umur. Mari kita gemar bersilaturahim, sahabat-sahabat, karena silaturahim menyambung tali persaudaraan adalah sesuatu yang harus kita pelihara, sesuatu yang harus kita jaga, karena dalam silaturahim tersebut semua akan menjadi berkah.
Keberkahan adalah dambaan setiap umat muslim. Karena keberkahan adalah sesuatu kebaikan yang perlu kita perjuangkan. Untuk itu sahabat Ngasa dimanapun berada, sebagai seorang muslim sejati, kalau memutus silaturahim, maka dia sama saja memutus suatu rezeki. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai silaturahim ini terputus. Untuk itu, sahabat Ngasa dimanapun berada, mari bersilaturahim, khususnya kepada orang-orang yang mulia, orang tua kita, orang-orang yang telah mengajari kita. Jangan sampai kita lupa terhadap mereka, karena silaturahim adalah jalan agar kita tidak lupa kepada mereka. Untuk itu, sahabat-sahabat Ngasa dimanapun berada, mari kita sama-sama berdoa agar dengan barokah silaturahim kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat, umur yang barokah, kemudian menjadi orang yang soleh yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya hatal akhirah. Sahabat Ngasa, ngaji santai harian dimanapun berada rahimakumullah. Sebagai umat manusia, tentu kita banyak luput salah dan dosa. Untuk itu, mari kita sama-sama sering membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sebuah hadis dalam kitab Muhtaral Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad an Abi Bakrin. Sahabat Ngasa dimanapun berada, Rawahu Ahmad an Abi Bakirah. Sahabat Ngasa dimanapun berada, khairin nas, sebaik-baik manusia, itu man seseorang, pola yang panjang, apa umruhu umurnya, wahasuna dan bagus, apa amaluhu amalnya, wasyarun nas dan sejelek-jelek manusia, itu man orang, tola umruhu yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu dan jelek amalnya. Hadis riwayat Ahmad bersumber dari Abi Bakirah. Sahabat Ngasa rahimakumullah, ada dua manusia. Yang pertama adalah sebaik-baik manusia, dan yang kedua adalah seburuk-buruk manusia. Mudah-mudahan kita berada di paling awal, yakni sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik pekertinya, baik amalnya, baik perilakunya. Itu adalah orang yang paling baik. Khairun nas man tola umruhu wa khairu amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, kemudian berkah amalnya. Untuk itu, mari kita berusaha, berdoa agar perbuatan kita menjadi hamba Allah yang direstui, yang diridhoi, sehingga pergerakan kita, langkah-langkah kita adalah menjadi manfaat bagi manusia lain. Kategori kedua adalah sejelek-jelek manusia, mantola umruhu, wasa'a amaluhu. Adalah orang yang panjang umurnya, panjang usianya, tetapi jelek amalnya. Semakin tua semakin menjadi, semakin tua semakin hebat dalam berbuat jahat. Naudzubillahi min dzalik. Untuk itu sahabat Ngasa dimanapun berada, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur dan terus berdoa, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Mudah-mudahan bermanfaat, bermartabat, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa agar kita menjadi hamba Allah yang panjang umurnya, bagus amalnya, sehingga husnul khotimah dan berguna bagi manusia lain, serta mengharap manfaat dan ridho Allah fid dini wad dunya hatal akhirah. Sahabat Ngasa dimanapun berada, saat ini kita berada di air terjun yang sangat indah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah yang harus kita nikmati, tadabbur fil alam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Muhtaral Ahadits An-Nabawiyah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yahsonu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakata. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Sahabat asa dimanapun berada, khairu baitin, sebaik-baik rumah, fil muslimina, milik orang Islam, itu baitun, rumah, fihi, yang di dalamnya, yatimun, terdapat anak yatim, yuhsanu, dan berbuat baik, ilaihi, kepada anak yatim. Wa syarru baitin, dan sejelek-jelek rumah, fil muslimina, bagi orang-orang Islam, itu baitun, rumah, fihi, yang di dalamnya, yatimun, terdapat anak yatim, yusa'u ilaihi, yang berbuat jahat terhadap anak yatim tersebut. Ana wa kafilul yatim, saya adalah penanggung jawab anak yatim, fil jannati, di surga, hakada, seperti ini. Hadis riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah. Sahabat ngasa dimanapun berada, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumahnya orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Maka bersyukurlah sahabat-sahabat ngasa dimanapun berada, ketika di rumah saudara semua, ketika di rumah sahabat semua ada anak yatimnya, dan sahabat-sahabat mengasuhnya, merawatnya, akan menjadikan baik, dan itu menjadi sebaik-baik rumah menurut baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Maka ketika ada anak yatim di rumah kita, harus kita rawat dengan sebaik mungkin. Harus kita rawat, kita didik, kita tanggung pendidikannya sampai menjadi orang hebat, sampai menjadi orang yang berguna, sehingga menghargai anak yatim adalah suatu pahala yang besar. Sejelek-jelek rumah sahabat sekalian adalah yang di dalamnya ada anak yatim, tetapi menelantarkan anak yatim tersebut. Ini tentu kita sebagai umat manusia, apalagi sahabat-sahabat yang bergelut di bidang ke anak yatiman, katakanlah panti asuhan, maka bagi pengasuh panti asuhan harus sungguh-sungguh mengasuh, karena itu sangat mulia, karena itu sangat bermanfaat. Jangan sampai anak yatim kelaparan di panti asuhan, sedangkan di gudang-gudang banyak sekali supermi, banyak sekali makanan-makanan yang tidak didistribusikan ke anak yatim tersebut. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat sekalian yang bergelut di bidang itu, yuk kita perbaiki apabila ada hal-hal demikian. Karena pahala merawat anak yatim sangatlah hebat, sangatlah bermanfaat. Rasulullah menanggung anak yatim di surga. Hakada, seperti ini, artinya seperti ini adalah Rasul dan anak yatim itu antara begitu dekatnya, dan Rasulullah menanggung anak yatim tersebut. Maka kalau kita mempunyai yayasan panti asuhan merawat anak yatim, dan kita betul-betul berbuat baik, itulah ladang surga, nikmatnya di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bisa merawat anak yatim, bisa menafkahi anak yatim, sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.